الأمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد بلساني واهدي بقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian di pagi hari ini dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah. Insyaallah hari ini kita akan membahas salah satu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umair bin Wahab. Ini dahulunya beliau adalah seorang yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang selalu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia orang yang paling tidak suka ketika ada orang yang masuk ke agama Islam. Namun beliau akhirnya menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan atau kisah yang sangat luar biasa yang dialami oleh beliau. Ada Umair bin Wahb al-Jumahi min Badrin najian bi nafsihi lakinnahu khallafa wara'ahu ibnahu Wahban asiran fi aidil muslimin. Disahkan ketika selesai daripada peperangan Badar, Sayyidina Umar bin Wahab ini beliau kembali, namun anak beliau yang bernama Wahab menjadi tawanan kaum muslimin ketika itu. Beliau Umairnya selamat tapi punya anak ditawan oleh kaum muslimin. Waqad kana Umairun yakhsha an yakhudhal muslimuna al-fata bi jarirati abihi. Sayyidina Umar ini dia sudah merasa ketakutan karena anaknya akan diambil atau akan ditawan oleh kaum muslimin karena kejahatan ayahnya. Karena di saat itu Sayyidina Umar ini di kalangan Quraisy dia termasuk orang yang sangat paling mengganggu Rasulullah, sangat paling membenci Rasulullah. Jadi dia takut anaknya itu akan ditawan oleh kaum muslimin, dan itu terjadi ketika di peperangan Badar. Wa an yasumu su'al adzabi jazaa'a ma kana yunzilu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal adza. Dan dia takut nanti anaknya itu disiksa karena kejahatan ayahnya yang selama itu selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengganggu Rasulullah. Ada kekhawatiran di dalam dirinya tentang anaknya. Waliqa ma kana yulhiqu bi ashabihi minan nakali. Begitu juga ketika beliau mengganggu para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Hingga di sini terjadi satu kisah di mana hidayahnya Allah Subhanahu wa taala datang kepada Sayyidina Umar bin Wahab, dan beliau masuk ke dalam Islam hingga menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzati duhan tawajjaha Umairun ila al-masjid lit-tawafi bil Ka'bah wa tabarruk bi asnamiha. Suatu hari di pagi hari beliau Sayyidina Umar ini ketika di masa beliau belum memeluk Islam, beliau datang ke masjid dan hendak tawaf, kemudian duduk menyembah berhalanya. Fawajada Safwan ibnu Umayyah jalisan ila janibil hijr. Di situ beliau dapati Safwan bin Umayyah. Nah, ini juga salah satu orang yang membenci Rasulullah, pentolannya orang kafir Quraisy, sedang duduk di samping Hijr Ismail. Fa'aqbala alaihi wa qala im subahan ya sayyida Quraisyin. Kemudian Sayyidina Umar ini mendatangi Safwan bin Umayyah ini seraya memberikan selamat, ya. Selamat, ucapan selamatnya itu im subahan, selamat bagi wahai pemimpin Quraisy. Faqala Safwan, maka Safwan mengatakan im subahan ya Aba Wahb, selamat bagi wahai Aba Wahbin, yaitu Umair. Ijlis natahaddatsu sa'atan fa innama yuqatta'ul waqtu bil hadithi. Mari kita duduk-duduk bersama, berbincang-bincang, berbicara-bicara, kita habiskan waktu kita untuk berbicara. Fajalasa Umairun bi izai Safwan ibni Umayyah.
Maka setelah itu Umar itu duduk berhadapan dengan Sofwan bin Umayyah, saling berbicara. Wa tafiqa rajulani yatadzakarani badran wa musabahal azima. Yang mana keduanya itu mereka saling membicarakan mengenai peperangan Badar yang sudah terjadi dan bagaimana kejadiannya yang sangat agung. Kemudian mereka meratapi orang-orang yang mati ketika di peperangan Badar. Wa yu'addidanil asra alladziina waqa'u fi aidi Muhammadin wa ashabihi. Mereka juga menghitung tawanan-tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin. Mereka siapa-siapa aja yang menjadi tawanannya mereka bicarakan di pembicaraan tersebut. Wa yatafajja'ani ala uzama'i Quraisy mimman qataladhum suyuful muslimina wa ghayyabahumul ghalibu fi a'maqihi. Mereka juga meratapi para pembesar-pembesar Quraisy yang mati di peperangan Badar. Mereka sangat meratapi para pembesar Quraisy yang mati di peperangan Badar, dan mereka dikubur di salah satu sumur, ya. Al-Ghalib di salah satu bi'ir, ya, sumur. Di situ mereka dikumpulkan, sehingga mereka meratapi yang luar biasa dua orang ini. Fatanahhada Sofwan bin Umayyah. Maka Sofwan bin Umayyah ini tarik nafas yang panjang. Kemudian beliau seraya mengatakan, laisa fil aisy khairun ba'dahum. Ya, Allah, ini tidak ada kehidupan yang indah, yang nikmat setelah sepeninggal mereka, yaitu pentolan-pentolan Quraisy yang meninggal di perang Badar. Maka dijawab sama Umar tadi, shadaqta wallah. Iya, benar apa yang kau katakan. Tidak ada nikmatnya sekarang kehidupan ini. Setelah itu mereka Sayyidina Umar ini berhenti sejenak seraya mengatakan setelah itu, wa rabbil Ka'bah laula duyunun alayya laysa 'indi ma aqdiha bihi wa 'iyalun akhsha 'alaihim dhaya'a min ba'di lamadaitu ila Muhammadin wa qataltuhu wa hasamtu amrahu wa kafaftu syarrahu. Beliau Sayyidina Umar ketika itu bersumpah demi sang pemilik Ka'bah, kalau bukan karena aku memiliki hutang yang banyak dan aku tidak memiliki harta untuk melunasi utang-utangku, dan aku tidak takut nanti keluargaku ini terpontang-panting setelah sepeninggalku, maka niscaya aku akan pergi menghampiri Muhammad dan aku akan bunuh dia, dan aku akan perkecil perkaranya, ya. Perkecil dakwahnya, perketat dakwahnya, dan aku akan cukupkan, ya, maksudnya aku akan halangi keburukannya Muhammad tadi. Ketika mendengar ucapan tadi, Sofwan bin Umayyah ini mengatakan, "Tsumma atba'a yaqulu bi sautin khafid." Ya. Kemudian beliau mengatakan, Sayyidina Umar ini mengatakan dengan suara yang lebih kecil, wa inna fi wujudi ibni Wahbin ladaihi ma yaj'alu dhahabi ila Yathriba amran la yuthiru syubhat. Ya. Dengan adanya anakku di Yathrib, di Madinah, yang menjadi seorang tawanan kaum muslimin, itu tidak lagi satu hal yang meragukan untuk diriku ini berangkat ke Madinah menebus anakku untuk aku keluarkan dari tawanan kaum muslimin. Maka di situ ketika mendengar ucapan Umar, Sofwan bin Umayyah tidak mau ketinggalan kesempatan. Ya. Irtanama Sofwan bin Umayyah kalama Umar bin Wahbin. Maka Sofwan ini mengambil kesempatan, ya, dari ucapan Sayyidina Umar tadi, walam yasha' an yufawwita hadhil fursah, dan dia tidak mau kehilangan kesempatan ini. Maknanya apa? Ucapan tadi yang keluar dari lisannya Sayyidina Umar ketika itu akan dimanfaatkan oleh Sofwan bin Umayyah. Apa? Yang pertama, beliau ini memiliki utang yang sangat banyak dan tidak bisa melunasinya. Kedua, dia takut akan keluarganya miskin, terpontang-panting, tidak jelas, tidak ada yang membiayainya. Maka Sofwan mengatakan, wa qala ya Umar ij'al dainaka kullahu alayya fa ana aqdihi anka mahma balag. Wahai Umar,
semua utang yang kamu miliki saya yang nanggung dan saya yang akan melunasi semuanya berapapun itu. Wa amma iyaluka, adapun keluargamu, fasa'adummahum ila iyali mamtaddat bihi wa bihimul hayah. Adapun keluargamu akan aku masukkan kepada keluargaku dan aku akan jamin mereka selama diriku hidup dan diri mereka hidup. Jadi selama mereka hidup akan aku jamin kehidupannya. Wa inna fi mali minal kathrah ma yas'uhum jami'an wa yakfulu lahumul 'aisha raghid. Sungguhnya hartaku ini sangat banyak dan cukup untuk membiayai mereka. Maknanya mencukupi membiayai keluarganya dan membiayai keluarganya Sayyidina Umar bin Wahab tadi secara kehidupan yang nyaman, nikmat, sejahtera dan aman. Faqala Umairun, maka Sayyidina Umar ini tertarik dengan penawaran Sofwan bin Umayyah. Idzan uktum haditsana hadza wa la tutli alaihi ahad. Oke, kalau begitu pembicaraan kita di pagi hari ini jangan sampai ketahuan siapapun, cukup antara kita berdua. Faqala Sufwan lakadzalik. Katanya Sufwan, oke. Kita tidak akan mengabarkan kepada siapapun, cukup kita berdua. Qama Umairun minal masjid wa nirul hikdi tata'ajjaju fi fuadihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Sayyidina Umar ketika itu bangun dari masjid, di dalam hatinya ini penuh berkobar rasa dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh kedengkian kepada Rasulullah. Karena dia sudah ada yang jamin, utangnya sudah ada yang mau melunasi, keluarganya sudah ada yang mau jamin, semakin berkobar di dalam hatinya rasa kedengkian kepada Rasulullah. Wa tafiqa yu'iddu al-'uddah li'infadhi ma 'azama 'alaihi. Maka kemudian dia mempersiapkan peralatan untuk perjalanan dirinya menuju kota Madinah. Fama kana yakhsha irtiyab ahadin fi safarihi dalika li anna dawil asra minal quraisyin kanu yataraddaduna ala Yathrib sa'yan wara'a iftida'i asrahum. Dan dia merasa takut atau ragu ketahuan dengan orang-orang kafir Quraisy. Mengapa? Karena ketika itu orang-orang kafir Quraisy juga mondar-mandir ke kota Madinah ingin mengeluarkan tawanan mereka. Jadi keluarganya yang di Mekah itu mereka ke Madinah mengeluarkan tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin. Jadi Sayyidina Umar ketika itu tidak ingin ada yang tahu siapapun kecuali dua orang, yaitu dirinya sama Sofwan bin Umayyah. Amara Umar bin Wahb bin bisayfihi fasyuhida wa suqiya summan. Maka setelah itu Sayyidina Umar dia mempersiapkan pedangnya, ya mengasah pedangnya dengan tajam, kemudian dilapisi dengan racun seluruh pedangnya. Wada'a bi rahalatihi fa'u'idat wa quddimat lahu famtatamatnaha. Kemudian beliau mempersiapkan daripada tunggangannya dan kemudian beliau naik di tunggangannya dan beliau berjalan menuju kota Madinah ingin menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka keduanya ini sudah mempersiapkan bagaimana caranya dirinya itu bisa sampai ke hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara ingin membebaskan anaknya Sayyidina Umar yang bernama Wahab. Wa yammama wajhahu syatra Madinah wa mil'u burdaihi taghinatu wasyarru. Beliau mulai menuju ke kota Madinah yang dipenuhi dengan rasa kebencian, kedengkian yang luar biasa, keburukan, kejahatan di dalam dirinya, sudah siap untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balagha Umairun al-Madinah wa madha nahwal masjid yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sampailah Sayyidina Umar ini ke kota Madinah dan beliau langsung menuju ke masjid
ingin menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ghada qariban min babi anakha rahilatahu wa nazala anha. Ketika beliau ini sudah sampai ke dekat dengan masjid, beliau berhenti tunggangannya dan beliau parkirkan di dekat masjid, kemudian beliau turun, kemudian hendak menuju ke masjid. Namun di situ ada siapa? Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu idza ka jalisan ma'a ba'd as-sahabati qariban min babil masjid. Di dekat masjid ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab bersama dengan para sahabatnya Rasulullah, itu sedang duduk dekat dengan masjid, sedang berbincang-bincang. Yatadzakaruna badran wa ma khallafathu wa ra'aha min asra Quraisy wa qatlahum. Yang mana mereka Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika itu sedang memperbincangkan mengenai perang Badar, ya, tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang mati ketika di peperangan Badar, ya, kebesaran di perang Badar, ya, kesulitan di perang Badar. Mereka sedang membicarakan hal tersebut. Wa yasta'iduna suwara butulatil muslimina minal muhajirina wal ansar. Dan sedang mereka mempersiapkan kemenangan kaum muslimin daripada kaum muhajirin dan ansar dari peperangan Badar tersebut. Wa yadhkuruna ma akramahumullahu bihi minan nasri. Beliau berbincang-bincang juga saling membicarakan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang ketika di perang Badar ini memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka ini senang, oh bangga ketika itu kemarin kita menang, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan sulit dan segala macam. Mereka memperbincangkan hal tersebut. Wa ma arahum fi aduwwihim minan nikayati wal khudlan. Dan begitu juga memperbincangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini menghinakan orang-orang kafir Quraisy dan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan daripada orang-orang musyrik ketika itu. Ketika saling berbincang Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan para sahabatnya, fahanat min Umar iltifata. Maka Sayyidina Umar ini beliau menengok dan di situ beliau melihat Sayyidina Umar bin Wahab sedang turun dari tunggangannya. Fara'a Umar bin Wahab yanzilu an rahilati wa yamdi nahwal masjid mutawashshihan sayfahu. Beliau melihat Sayyidina Umar ini turun dari tunggangannya dalam keadaan wajah yang penuh dengan kedengkian, ya, wajah yang luar biasa, istilahnya sangat menakutkan, menuju ke masjid. Yang mana Rasulullah SAW ketika itu ada di dalam masjid. Fahabba mad'uran wa qala hadzal kalbu aduwwullah Umar bin Wahb. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab terkejut, kemudian langsung beliau berdiri seraya mengatakan, ini anjing musuhnya Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Wahab. Nah, Sayyidina Umar tahu ini Umar bin Wahab ini orang yang paling benci dengan Rasulullah. Wallahi ma jaa illa li syarrin. Demi Allah ini orang datang tidak mungkin datang kecuali untuk keburukan. Laqad allabal musyrikina alaina fi Makkah. Orang-orang musyrik, ya maksudnya seperti mereka ini, mereka telah menyiksa kaum muslimin di kota Makkah, sehingga tidak mungkin mereka datang ini kecuali untuk berbuat kejahatan. Wa kana ainan lahum alaina qubaila badrin. Dan dia ini Umar ini termasuk daripada mata-mata ketika sebelum peperangan Badar terjadi. Mata-mata bagi kaum kafir Quraisy untuk memamatai kaum muslimin. Tsumma qala li julasai. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan kepada teman-temannya, "Undu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunu haulahu wahdaru an yaghdura bihi hadzal khabithul makir." Pergilah kalian menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jadilah kalian berada di sekelilingnya Rasulullah. Jagalah Rasulullah, jangan sampai orang ini bisa membunuh Rasulullah. Tsumma badara Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah, hadza aduwwullah Umar bin Wahb qad jaa mutawashshihan sayfahu wa ma adhunhu illa yuridu syarra.
Kemudian Sayyidina Umar langsung menuju kepada Rasulullah memberikan kabar, "Ya Rasulullah, ini Umar bin Wahab, dia dengan pedangnya dia membawa pedangnya ini di belakangnya itu dalam keadaan wajahnya yang sangar, yang menakutkan, ya, penuh dengan kebencian. Wa ma adunu illa yuridu syarran." Dan aku rasa ini dia ingin berbuat jahat kepada engkau. Faqala alaihi salam, adkhilhu alayya. Maka katanya Rasulullah, masukkan dia kepada aku. Fa aqbala al-Faruq ala Umar ibn Wahb wa akhadha bi talabibihi wa tawwaqa unuqahu bi himalati sayfihi wa madha bihi nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, beliau keluar menghampiri Umar bin Khattab, kemudian membawa Umar bin Wahab ini dengan dipegang oleh Sayyidina Umar, dipegang belakangnya sini dengan kencang, sehingga Sayyidina Umar ini tidak bisa bergerak-gerak, dipegang kuat dengan Sayyidina Umar, berarti orang kayak dipaksa gitu. Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhil halah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat keadaan semacam itu, Sayyidina Umar memegang Umar bin Wahab ini yang luar biasa, dipegang kencang, katanya Nabi, "Atliqhu ya Umar." Lepaskan wahai Umar, biarkan, jangan dipegangi seperti itu. Lalu dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Tsumma qala lahu istakhir anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Sudah, kamu mundur, biarkan." Tsumma tawajjaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Umar bin Wahab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan mengarah kepada Sayyidina Umar bin Wahab seraya mengatakan, "Udnu ya Umar." Sini, mendekat wahai Umar, mendekatlah kamu. Fadana, kemudian Sayyidina Umar ini mendekat, wa qala antum subahan. Dia mengatakan, "Selamat pagi Sayyidina Umar ini." Maka dijawab oleh Nabi, karena itu tahiyatnya orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, yaitu selamat pagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab dengan, "Laqad akramanallahu bi tahiyyatin khairin min tahiyyatika ya Umairu. Laqad akramanallahu bis salami wa huwa tahiyyatu ahli jannah." Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kami dengan penghormatan yang lebih baik daripada penghormatanmu wahai Umar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kami dengan salam, yaitu assalamualaikum, dan ini adalah penghormatannya para penghuni surga. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar pun mengatakan, "Wallahi ma anta bi ba'idin an tahiyyatina wa innaka biha hadithu ahdin." Demi Allah, katanya, tak jauh lah cara penghormatanku denganmu, katanya Sayyidina Umar ini ketika itu. Tak jauh, hampir sama lah begitu. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ladzi jaa bika ya Umar?" Maka Nabi mulai bertanya, "Apa gerangan engkau datang wahai Umar?" Qala ji'tu arju fakaka hadzal asiri alladhi fi aydikum fa ahsinu ilayya fihi. Aku datang kepada engkau ini untuk menebus tawanan-tawanan kami, maka berikanlah perlakuan yang baik kepada aku. Maknanya lepaskanlah tawanan-tawanan kami yang ada pada engkau. Qala fama balu sayfil ladzi fi unuqik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya lagi, "Kalau begitu, kalau memang tujuanmu itu, lalu apa yang engkau maksud dengan pedang yang engkau bawa itu? Apa tujuannya?" Karena di saat itu kalau sudah membawa pedang itu berarti di saat-saat kondisi-kondisi yang berbahaya. Tapi kalau tidak membawa pedang, ini berarti tidak ada niat buruk. Tapi kalau di saat itu membawa pedang, ini ada apa-apa ini. Maka Nabi pun bertanya, itu pedang yang engkau bawa itu apa tujuannya?
Maka Sayyidina Umar ini mengatakan, tidak ada, biasa aja ini pedang, aku bawa aja, begitu aja. Wal aghnat anna syai'an yauma badrin, tidakkah sudah cukup kemarin ketika peperangan Badar, sudah cukup mengenanya, kita sudah kalah, sudah banyak yang mati dari kita, sudah cukup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali kepada Sayyidina Umar, usdukni malladzi ji'ta lahu ya Umar, jujur engkau kepada aku, apa tujuanmu ke sini wahai Umar? Maka dia pun masih menjawab, majitu illa lidzaka, aku enggak datang kecuali untuk membebaskan tawanan. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab daripada ucapan Sayyidina Umar, bal qa'atta anta wa Safwan bin Umayyah indal hijri fatadzakartuma ashabal galibi min sur'a Quraisyin thumma qulta laula daynun alayya wa 'iyalun 'indi la kharajtu hatta aqtula Muhammada fatahammala laka Safwan bin Umayyah daynaka wa 'iyalaka 'ala an taqtulani wallahu ha'ilun bainaka wa baina dzalik. Maka di situ Rasulullah mengatakan, "Enggak, engkau ini sudah duduk dengan Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail. Kalian berdua saling berbincang mengenai tentang orang-orang kafir Quraisy yang mati ketika di perang Badar. Para pembesar-pembesar Quraisy ketika mati di perang Badar. Dan engkau mengatakan, kalau bukan karena aku memiliki hutang, dan kalau bukan karena aku takut keluargaku ini tidak ada yang membiayainya, terpontang-panting, maka aku akan keluar menghampiri Muhammad dan aku akan membunuh Muhammad. Fatahammalalaka Safwanu, maka Safwan yang dia menjamin dirimu dan melunasi daripada hutangmu dan menjamin daripada keluargamu. Fadahila Umairun lahdah, maka ketika itu Sayyidina Umar bin Wahab bergemetar mendengar ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia tahu ini tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sama Safwan. Summa malabida, kemudian diam sejenak, terkejut sejenak, kemudian seraya mengatakan, asyhadu annaka la Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ardafa, kemudian beliau mengatakan, laqad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabari sama wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi, lakinna khabari ma'a Safwan bin Umayyah lam ya'lam bi ahadun illa ana wa hu. Yang mengatakan, kami, wahai ya Rasulullah, kami ini telah mendustakan dirimu dengan apa-apa yang datang dari dirimu dari langit. Maknanya dari wahyu ini kami mendustakan segala wahyu yang datangnya dari langit melalui dirimu ini. Namun kabar mengenai Safwan dan diriku ini tidak ada yang mengetahui kecuali diriku dan dirimu, dan Safwan. Maka beliau mengatakan, wallahi laqad aiqantu annahu ma'ataka bi illallah. Demi Allah, di sini aku yakin, sangat yakin, tidak ada yang memberikan kabar mengenai diriku dan Safwan kepada engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar kepada Rasulullah mengenai pembicaraan Sayyidina Umar ini dengan Safwan bin Umayyah. Falhamdulillahilladzi saqani ilaika sawqan liyahdiyani ilal Islam. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan diriku, menyetir aku sampai ke sini, liyahdiyani ilal Islam, untuk memberikan petunjuk kepada aku masuk ke dalam agama Islam. Tsumma syahida anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asslama. Kemudian di saat itu beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi beliau berangkat untuk membunuh Rasulullah, pulang sudah dalam keadaan Islam. Berangkat penuh dengan rasa kedengkian, kebencian, pulang dengan rasa kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam li ashabi,
Maka Rasulullah pun mengatakan kepada para sahabatnya ketika itu, faqihu akhakum fi dinih wa 'allimuhul Qur'an wa atriku asirahu. Ya, ajarkan saudara kalian ini mengenai tentang permasalahan agamanya. Wa 'allimuhul Qur'an, ajarkan dia ini mengenai tentang Al-Qur'an dan bebaskan tawanannya. Nah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibebaskan tawanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farihal muslimuna bi islami Umar bin Wahb asyaddal farah hatta inna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Ketika mendengar kabar Islam, masuk Islamnya Umar bin Wahb, kaum muslimin di saat itu senang dan gembiranya luar biasa. Bahkan sampai saking bahagianya Sayyidina Umar itu mengatakan, la khinzirun kana ahabba ilayya min Umair bin Wahb hina qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-yawm ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Katanya Sayyidina Umar, seekor babi itu lebih aku cintai, aku sukai daripada Umar bin Wahab ketika dirinya itu datang kepada Rasulullah. Namun sekarang aku lebih mencintai Umar bin Wahab ketimbang daripada sebagian anakku. Maknanya apa? Ketika Sayyidina Umar itu datang kepada Rasulullah penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, Sayyidina Umar itu sangat membenci dirinya Sayyidina Umar, bahkan istilahnya itu menghinakan. Saya lebih senang babi. Babi itu sudah binatang yang hina, binatang yang dihina kan najis. Ya, saya lebih suka ini ketimbang daripada Umar. Namun hari ini, saat ini, ketika beliau sudah mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat, beliau mengatakan, dia lebih aku cintai daripada sebagian anakku. Maka setelah beliau masuk ke dalam Islam, wa fi makana Umar yuzakki nafsahu bi ta'alimil Islam. Beliau mulai memperdalam agama Islam, ya, belajar agama Islam, ya, mensucikan dirinya. Wa yutri'u fu'adahu binuril Qur'an. Beliau penuhi hatinya dengan cahaya Al-Qur'an. Wa yahya arwa ayyami hayati wa aghnaha mimma ansahu Makkah wa man fi Makkah. Dan beliau hidup dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang nikmat, untuk melupakan apa yang ada di Mekah dan siapa yang ada di Mekah ketika itu. Maknanya beliau ini orang yang selalu mengganggu Rasulullah, mencaci Rasulullah ketika di Mekah, bahkan mungkin termasuk orang yang mengusir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah. Namun beliau berusaha untuk melupakan hal tersebut. Karena Sofwan bin Umayyah yumani nafsahu al-amani. Ini Sofwan bin Umayyah di Mekah sedang menunggu kabar tentang Umar. Di mana kabarnya Umar ini? Sudah membunuh Rasulullah atau belum? Di mana kabarnya? Ditunggu terus di kota Mekah ini. Wa yamurru bi andiyati Quraisyin fayaqulu abshiru binaba'in 'azimin ya'tikum qariban fayansikum waq'ada badrin. Kemudian Sofwan bin Umayyah ini keliling dan memberikan kabar kepada kaum kafir Quraisy ini, seraya mengatakan, telah datang kabar gembira kepada kalian. Sebentar lagi kalian akan melupakan daripada kejadian perang Badar. Datang seseorang yang akan memberikan kabar kalian yang akan melupakan peperangan Badar tadi, yaitu dengan dibunuhnya Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Tsumma innahu lamma tala al-intidharu ala Safwan bin Umayyah akhadha al-galabu yatasarrabu ila nafsihi syai'an fa syai'an. Kemudian setelah beberapa waktu tak muncul juga ini Sayyidina Umar bin Wahab, tak pulang-pulang ke Makkah, tak ada kabar sama sekali, hingga akhirnya timbul rasa kekhawatiran, timbul rasa keraguan, timbul rasa ketakutan di dalam diri Sofwan. Hatta qada yataqallabu ala aharri minal jamar. Sampai dia ini rasa marahnya itu melebihi panasnya batu bara. Saking panasnya tidak ada kabar-kabar. Wa tafiqa yusailu rukbana an Umar bin Wahb fala yajidu inda ahadin jawaban yashfi. Dia bertanya kepada orang-orang yang telah pulang dari kota Madinah mengenai Umar bin Wahab.
bagaimana? Ditanya ini tidak ada jawabannya, ditanya ini tidak ada jawabannya, ditanya ini tidak ada jawaban yang membuat dirinya itu tenang. Sampai ila anja'ahu ragibun, sampai dia tanya kepada seorang yang datang, faqala inna Umairan qad aslama, sesungguhnya Umair telah masuk ke dalam agama Islam. Fanazala alil khabaru nuzul as-sa'iqah, maka kabar ini seakan-akan datangnya bagaikan petir bagi Sofwan bin Umayyah. Ini sudah berjanji, utangnya sudah dilunasi, keluarganya sudah ditanggung, datang ke sana untuk membunuh Muhammad, tapi kabar yang datang dia masuk ke dalam agama Islam. Idh kana yadhunnu anna Umar bin Wahb la yuslimu walau aslama jami'u man ala dhahril ard. Karena dia menyangka bahwasanya Umar bin Wahab ini tidak akan masuk ke dalam agama Islam walaupun seluruh bumi ini masuk ke dalam Islam. Karena dia tahu nih Umar ini sangat benci dengan Rasulullah. Luar biasa, apalagi ketika itu anaknya ditawan oleh Rasulullah. Amma Umar bin Wahb fa innahu maka yatafaqahu fi dini. Adapun Sayyidina Umar bin Wahabnya, beliau sedang memperdalam agamanya di kota Madinah. Wa yahfadzu ma yatayassara lahu min kalami rabbih, dan dia mulai menghafal sedikit daripada Al-Qur'an. Hatta jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya beliau mendatangi Rasulullah. Wa qala ya Rasulullah, seraya beliau mengatakan, ya Rasulullah, laqad ghabara alayya zamanun wa ana daibun ala itfa'i nurillah. Aku telah melewati waktu yang panjang, waktu yang lama untuk menutupi cahayanya Allah. Jadi selama ini kan beliau selalu mengganggu Rasulullah, ya, selalu menghalangi Rasulullah dengan waktu yang sangat lama, dan itu terus menerus. Syadidul adza liman kana ala dinil Islam. Aku sangat membenci orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Aku selalu mengganggu, menghina, mencaci orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Wa ana uhibbu an ta'dzana li bi an aqdama ala Makkah li ad'uwa Quraisyan ila Allahi wa rasulih. Dan aku menginginkan engkau mengizinkan aku untuk aku pergi menuju Mekah, aku berdakwah di Mekah, dan aku mengajak orang-orang Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'alu. Kalau misalkan mereka ini menerima dakwahku, ya sudah, nikmat, sungguh nikmat apa yang telah mereka lakukan. Wa in a'radu anni, namun ketika mereka menolakku, mereka protes kepada aku, mereka tidak menerimaku, adaitum fi dinihim kama kuntu udhi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan ganggu mereka sebagaimana dahulu aku mengganggu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu aku mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka aku akan buat halnya mereka dengan agamanya. Tak akan dikasih ampun. Di sini Umar bin Wahab mengatakan kepada itu, minta izin kepada Rasulullah. Fa'adzina lahu Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan izin untuk dirinya pergi ke Mekah dan berdakwah di Mekah. Fawafa Makkah wa ata baita Sofwan bin Umayyah. Maka beliau langsung pergi menuju ke Mekah, dan yang pertama kali didatangi adalah Sofwan bin Umayyah yang memiliki janji dengan dirinya. Seraya mengatakan, ya Sofwan, wahai Sofwan, innaka la sayyidun min saadati Makkah. Engkau ini adalah salah satu pemimpin daripada pemimpin di kota Makkah. Wa aqilun min uqala'i Quraisyin. Engkau adalah orang yang sangat berakal di antara orang Quraisy. Afatara anna hadzal ladzi antum alaihi min ibadatil ahjari wadh-dhabhi laha yasihhu fil aqli an yakuna dina. Maka Sayyidina Umar mengatakan, bertanya kepada Sofwan, apa pendapatmu mengenai ibadah atau menyembah batu, menyembah berhala, ya? Apakah menyembah berhala ini
sesuatu yang masuk di akal, yang bisa dicerna oleh akal, yang bisa untuk dijadikan suatu agama. Ya, berhalanya yang buat ya orangnya sendiri, yang nyembah ya orangnya sendiri. Apakah ini masuk di akal? Nah, maka diberikan pertanyaan seperti itu oleh Sayyidina Umar bin Wahab. Maka Sayyidina Sofwan pun masuk ke dalam Islam. Amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun Sayyidina Umar mengatakan kepada Sofwan, adapun aku sudah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tafiqa Umairun yad'u ila Allah fi Makkah hatta aslama ala yadihi khalqun katsirun. Dan terus Sayyidina Umar bin Wahab ini berdakwah di kota Makkah terus menerus sampai banyak yang masuk Islam di tangannya Sayyidina Umar ibn Wahab. Azzalallahu mathubata Umar ibn Wahab wa nawwara lahu fi qabrihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang setimpal kepada Sayyidina Umar bin Wahab, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan cahaya di dalam kuburnya. Inilah sekelumit kisah daripada Sayyidina Umar bin Wahab ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah ini.